Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Master mencari fakta dan data tentang sejarah. Jadi Semedangan, Kecamatan Pademangu, Pamekasan. Nah, berhubung kemarin kami dari data di Ronggo Sukawati dan beliau di Ronggo Sukawati menyuruh kami agar bertandang ke sini. Ya, wawancara ini sebenarnya wawancara untuk edukasi anak-anak, terutama santri yang belum tentu paham tentang sejarah kebudayaan yang ada di Pamekasan. Yang saya lihat pada saat ini anak-anak itu lebih condong kepada sejarah-sejarah luar dan sering lupa pada jati diri orang Mandar itu sendiri. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan siapa Puji Rabeh yang ada di Petarian ini? Ya. Beliau ini dikenal Yai Agung Rabeh. Nama dagingnya Syekh Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Ya. Dan yang satunya ini adalah istri beliau, juga dikenal sebagai Nyai Agung Rabeh. Dan beliau bernama Dewi Kebun. Dewi Kebun. Ya. Beliau ini asli dari Sumeneb, dari Desa Sindir, Sumeneb, dan ada di Rabeh. Ini atas perintah dari guru beliau, yaitu Kiai Haji Gunung Sapa. Selanjutnya, apa kontribusi ini terhadap pendidikan yang berada di Pamekasan, khususnya di daerah Pademangu, khususnya itu ilmu agama? Ya. Baik, beliau ini adalah seorang ulama besar, bahkan dikenal sebagai pakunya Pulau Madura. Ya, seorang waliullah yang dipercaya memiliki makom akad kewalian oleh para ulama dan masyarakat. Ya, kontribusinya sudah sangat jelas. Beliau menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di sini khususnya dan masyarakat pada umumnya. Beliau memberikan pendidikan keagamaan, terbukti di masa beliau banyak santri yang juga mondok ada di sini. Jadi sebenarnya kalau mau diukur pesantren tertua ya orang di sini ya. Kira-kira tahun berapa ya kalau dilihat atau diukur dengan masa-masa atau tahun-tahunnya itu tahun 1500-an. 1500 ya, sekitar abad. Berarti tidak sejajar dengan Majapahit yang ada di. Oh tidak, beliau ini sejajar dengan masa Ronggo Sukawati. Iya, Ronggo Sukawati ini kan 1500 kan. Dan dia wafat 1530 kalau nggak salah. Ya. Kan begini. Ya, proses komunikasi Ronggo Sukawati dengan Puji Agung Rabeh ini dia dimulai dengan peristiwa alam. Iya. Jadi negeri Pemelingan ya, pernah dengar. Makanya yang dijadikan nama stadion Ratu Pemelingan. Mereka ngambil dari nama Raja Pamekasan ya. Jadi di masa beliau, di masa Raja Pemelingan tidak turun hujan selama 9 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun di Babat. Iya. Tapi kalau orang Rabeh ini dari turun temurun cerita yang diceritakan oleh tersebut dari itu menjadi kegelisahan tersendiri bagi raja. Karena kita sekarang kan tidak hujan selama 7 bulan aja sudah gelisah. Iya. Ada panas, banyak air yang kalah dan sumber air. Pada waktu itu musim peceklik yang luar biasa. Sehingga raja khawatir melihat rakyatnya, karena pada waktu itu kan tidak seperti sekarang, tidak ada orang sukuan, tidak jadi PNS kan. Rata-rata kehidupan masyarakat penduduk itu kan bertani, bercocok tanam. Iya. Dengan bercocok tanam ini sumber penghidupannya cocok tanam ini kan air. Iya. Itu sudah tidak hujan musim peceklik. Dan bukan hanya di daerah Pemelingan, hampir seluruh Madura. Waktu itu seluruh Madura seluruh Pemelingan. Iya. Akhirnya raja, tapi pusatnya kegelisahan ini ditangkap oleh Ronggo Sukawati. Akhirnya beliau memanggil para alim ulama suruh istihoroh. Beliau juga istihoroh, dikumpulkan lagi setelah diperintah
nggak ada yang datang ke ulama, tapi datangnya langsung ke Hajar Boskuati. Jadi ada sebuah sinar keemasan yang keluar dari bumi menuju ke langit. Akhirnya datang ke sini, ketemulah beliau dengan Yakub. Akhirnya minta petunjuk untuk dimohonkan kepada Allah. Karena orang Boskuati itu sadar bahwa tidak hujan selama sekian lamanya itu karena Allah nggak suka Indonesia, bolana pujuk aku rabeng betapa di bawah pohon dan tidak ada anak. Selama kurang lebih berapa tahun? Ya, selama musim kemarau itu katanya sesepuh ya mulai dari awal hingga beliau selesai berapa hampir 40 tahun. Terus ya selain beliau sebagai pendidik dan sebagai ulama, apa kontribusi ini belum selesai, barusan belum selesai. Ya, komunikasi. Akhirnya disepakati Pujuk Agung Rabai ini mendoakan agar negeri Parmelingan diberikan nikmat hujan, yang berkah. Akhirnya undang Raja Ronggosuatu itu dan Pujuk berdoa kepada Allah. Akhirnya hujan diberikan itulah selama 41 hari 41 malam. Dan itu menyebabkan banjir di mana-mana. Waktu itu banjir ya, hujan 2 hari aja kan banjir. Iya. Bahkan kalau di sini kan disebut Rabah itu kan rawa-rawa. Sebenarnya rawa. Iya, Kiai Rawa. Bahasa Maduranya Rabah. Iya. Abdurrahman. Walau iya. Iya. Enggak, kalau orang Madura itu kan malam-malam. Ini hujan 41 hari 41 malam, banjir di mana-mana, tidak berhenti hujan itu. Ya pertamanya gembira karena udah hujan masyarakat rakyat udah. Tapi Ratu khawatir ini kok enggak reda hujan ini. Akhirnya banjir di mana-mana sampai balai kerajaan itu tergenang air mengembang. Maka dijadikan nama situs Jalan Balai Sampah. Tapi itu apa enggak? Iya. Hanya menyeluruhlah Ratu Ronggosuati di sini untuk dimohonkan lagi kepada Allah agar reda hujan. Iya. Nah, proses masuknya ke sini itu tercelet. Kereta kerajaan tidak aspal dulu kan, karena saking banjirnya, sehingga keretanya disotol, jadi nggak namanya soto. Oh, jadi bahasa-bahasa. Setelah itu kemudian ini nanti nyambung dengan pertanyaannya ya. Setelah itu terkenallah ya. Ini kan hutan sebenarnya. Sebenarnya sini hutan ya. Jadi tidak ada anggapan orang bahwa di dalam ada orangnya. Jadi nggak ada yang menyangka gitu. Ternyata ada Pujuk Agung Rabai betapa di sini. Ketahuan karena Ranto itu datang ke sini. Jadi kabar itu kan menyebar ke seluruh penduduk negeri Pamulingan kan. Jadi ngapain Ranto ini datang ke hutan itu, ternyata ketemu dengan orang sepuh ini namanya Ki Agung. Nah, karena dianggap punya, kalau dulu kan kesaktian lah, aroma kesaktian lah, banyak yang ngantri. Iya, nah disinilah kemudian letak dasar pesantren pertama itu. Karena memang jauh-jauh santrinya. Ada Pujuk Lorjun, ada Ki Abdul Kidam juga dari Sumeneb, ada masih satu jalur dengan Pujuk Kidam. Iya, Pujuk Kidam iparnya bahkan. Ya Allah, berarti ini satu jalur dengan Pinter Sawat, mbahnya ini. Oh ya Allah, ya. Ya kemarin saya sempat ke Batu Ampar Timur, ya Abdurrahman. Ya. Yang Batu Ampar Timur itu kan Ki Abdullah kan mondoknya di sini. Ya, akhirnya di Pakon untuk menempati wilayah Batu Ampar. Apropos di sana. Ya diabain di Jurambut. Bandina kamu di sini layani masyarakat dengan baik, ajari masyarakat agama dengan baik, agama Islam. Karena suatu saat kamu akan punya keturunan, 7 turunan menjadi penguasa. Benar, 7 turunan jadi silakan. Nah, saya sempat membaca tadi dari buku Kiai Agung Rabai ini, ternyata pencetusnya termasuk beliau. Ya. Jadi Pinter saat ini putranya Ki Abdullah Batu Ampar Timur ya. Ya. Ki Abdullah Batu Ampar Timur putranya Pujuk Abdul Kidam Arsoci. Arsoci yang larangan ya. Pujuk Abdul Kidam ini kawin dengan adiknya beliau, Dewi Asri. Masuk iparnya. Iya, iparnya. Berarti Ki Abdullah itu adalah ponak. Berarti Pinter saat itu cucu ponakan dari Ki Agung. Selain Pujuk Rabai ini di bidang pendidikan dan aroma,
Dari segi kebudayaan itu apa yang sering diagem atau yang dipegang oleh beliau? Saya tidak tahu banyak, artinya kebiasaan-kebiasaan atau kultur pada waktu itu. Ya, Cuman yang pasti bahwa sistem pendidikan pada waktu itu ya soroga. Sorogan ya. Di masa itu kan tentunya kitab buku kan belum ada. Belum ada, jarang sekali. Nah, makanya kalau ada kitab di tahun 1500-an itu namanya manuskrip. Manuskrip yang Bisa ditulis di lontar atau daun lontar, daun siwalan itu, atau di tulang, atau di batu. Kertas ini kan ada, kalau kertas Eropa itu sekitar 1800-an. iya. Tapi kalau dulu di zaman-zamannya beliau, ada namanya pohon sahe itu, pohon kertas itu dibuat kertas. Jadi karena keterbatasan itu akhirnya ya soal ambil kelebihan biasa kayak gini pada saat itu. Lebih kayak hafalan gitu Ya, betul. Ya. Ya, itu budaya pendidikan. Kalau budaya apa namanya pembiasan di masyarakat, saya kurang tahu juga. Tapi kalau Macopat ini kan munculnya bukan di zamannya beliau, setelahnya beliau. ya. Tapi beliau ini ada di cerita-cerita Macopat. Karena saya pernah wawancara dengan Guru Kunci yang di Atong Sukawati itu menceritakan karomah beliau. Sebenarnya yang tampak itu hanya karomah. Saya ingin menggali tentang selain karomah itu kan ada pendidikan yang khusus. Istilahnya kalau orang Madura itu menyebutnya ngabulet. Oh, kan iya. ada yang santri. Ya, ada santri teman. Memang gini lah. Beliau ini mondok di Haji Gunung itu sebagai abdi dalam. Haji Gunung itu apa? Campang. Ya, jadi santri teman katanya. Iya, santri teman ini kan hadam. Dan beliau mendidik santri-santrinya di sini juga begitu. Mengabdi gitu. Lalu mau ngaji gimana? Oh, dulu nggak ada rujukan. Kita itu dipegang oleh para santri beliau yang pegang kan gitu kan. Tapi itu hanya beliau. Dari saking melaratnya situasi yang begitu. Tapi pendidikan yang dulu yang pernah dialami, pendidikannya sistemnya tanpa tradisional banget. Tradisional banget. Iya kayak cerita-cerita Wali Songo ngajarin santrinya kan. Bukan Ini Pak, kalau nggak diceritakan dan dipublikasikan melalui media, ya itu akan anak-anak itu kan seakan-akan nggak percaya. Betul. Ya. Karena pendidikan zaman dulu dengan sekarang beda. Ya. Ini negara ini masuk situ. Jadi kita tetap pelihara kuno. Terus batu nisan ini ini hadiah yang bangun ini semuanya adalah Raja Sunda. Sebagai pangestoh walana Melagi Esek apa itu diantara karomahnya Kuraba bahwa putranya Abdullah itu diijazah diucapin 7 turunan menjadi penguasa di Kabupaten Sunda. Nah yang bangun ini adalah putranya Sinter Saud. Temenggung Notokusumo. Ya, raja yang kalau nggak salah ke-43. Ya, kalau dari Sinter Saud raja kedua gitu. Iya. Penggantinya Sinter Saud. Semua. Jadi termasuk pagar. Makanya ini kan reliefnya Sumenep. Ini kan masih kuno semua. Termasuk nggak di inovasi atap atau Sunan Ampel atau di Sunan Giri dan sebagainya. Sunan Ampel kan nggak ada atapnya. Kan di Magbarohnya kan ada. Di sebelahnya. Iya, tapi kan untuk orang pengunjung aja. Kalau di sini nggak mau. Iya. Jadi memang ada pesan dari sesepuh. Tak ngasokan ini. Atap cukup lah. Akhirnya berkembang setelah beliau nggak punya keturunan. Oh, keturunannya nggak ada. Jadi pengganti beliau itu adalah Kiai Adil. Kiai Adil ini adalah kakaknya Sinter Busok, putranya Ki Abdul Sidem. Nah, saya ini keturunannya Kiai Adil. Mohon maaf ya, tadi ya nggak ada perkenalan Pak ya. Oh ya, namanya siapa sih? Saya Abdul Hamid. Kalau di media sosial lebih dikenal Mansuhana. Mansuhana. Ya. Abdul Hamid dan saya menjadi Dewan Pengasuh pengganti di Raba ini yang ke-9. Dari Raba diganti ponaannya, dari ponaannya keturunannya ke saya. Maksud beliau yang menjaga Magbaroh. Iya, kita yang melestarikan. Jadi emang kita nggak berani merubah situs itu. Karena ini adalah asli. Kan kadang orang kalau ada makam-makam kuno tangannya gatal mau dikeramik kan. Iya. Jadi kita biarkan batu-batu kuno ini seperti itu. Apa aturan ketika berziarah di? Nah ini penting, bagus ini. Jadi kita melihat pintu ya, pintu ini kan rendah. Artinya kita harus menghormati gitu ya. Terus
sangat sopan mestinya. Terus nyampe di sini nggak boleh, di sebelah utara itu nggak boleh, di sebelah barat itu nggak boleh. Yang diperbolehkan di antara kiri kanannya. Iya, kiri kanan apa unsur. Kalau soko itu apa? Oloh apa? Di oloh ya. Jadi masuk ke sini itu unsur ya di sebelah selatan sini. Jadi posisi duduk nggak boleh bersila itu. Seperti orang sholat tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi harus seperti ini. Terus kemudian ketika keluar dia harus mundur. Jadi nggak boleh membelakangi jalan, maaf jalan begini nggak boleh. Nggak boleh. Jadi setelah bangun ya mundur terus begini. Adat-adat kepesantrenan ya. Satu itu. Yang kedua, bacaan ketika ada di makbarah ini nggak boleh keras. Jadi cukup didengarkan oleh kita sendiri. Irakab istilahnya. Ya, artinya apa ya? Memang itu dari dawuh sesepuh ya, bahwa kalau kita datang ke sini, bacaan nggak boleh sampai misalnya kayak dikirnya keras, apalagi pakai pengeras suara. Itu kalau bisa jangan. Terus menabi secara Madura itu kalau kena tujuh Rabbel itu apa? Bacaan apa itu? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Tapi beliau ini ketauhidannya sungguh tinggi, dalam banget, tasawufnya dalam banget, pertapa ya. Jadi beliau ini menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Allah. Iya. Ya kalau sudah menggantungkan kehidupannya kepada Allah kan tidak ada bacaan lain kecuali la ilaha illallah. Kuncinya itu. Ya sementara ini tidak ada dawuh yang sahih kepada kita bahwa pujuk ini kesokan baca ini. Makanya kan kalau Abah itu pernah dawuh ke saya, kalau orang mau kasta tidak usah kamu antar, jadi biar masuk sendiri. Ya, itu. Jadi tidak usah kamu antar, kamu pimpin di sana untuk bacain, tidak usah, terserah. Hatinya dia mau mengaturkan Fatihah saja silakan, mau tahlil silakan, mau baca Yasin silakan, ngatamin Quran di sini silakan, atau diem pun juga silakan. Yang penting tidak merusak tatanan yang ada di sini. Misalnya ngambil ini, dilarang. Ya. Jadi diambil barokah. Ya sebenarnya termasuk foto-foto beliau itu nggak boleh kalau nggak ada izin gitu. Mohon maaf ya, dari pembicaraan dari tadi, pembahasan dari tadi dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa dipetik dari berbagai yang dibicarakan dari tadi? Ya, ini apalagi anak-anak muda ya, kita wajib sebenarnya mencintai sejarah. Iya. Karena perjalanan hidup kita ini juga sejarah yang suatu saat juga akan direview ulang oleh orang-orang setelah kita. Oleh karena itu, karena perjalanan hidup ini sejarah, maka buatlah sejarah sebaik-baiknya. Buatlah sejarah itu dengan baik. Artinya apa? Bahwa kita menjalani hidup ini sesuai dengan aturan agama, dan gitu. Sesuai dengan aturan norma yang diputuskan bersama oleh masyarakat, aturan kultur atau budaya yang ada di masyarakat. Sering berbuat baik kepada orang lain, tidak bermusuhan, tidak sombong, tidak egoisme. Itu adalah bagian dari sejarah yang kelak akan diingat. Kalau beliau ini sifatnya kan gini kan, kalau si A ini sifatnya dulu begini, beliau ini pemurah, beliau ini gitu. Jadi sejarah, mempelajari sejarah itu gunanya adalah bahwa satu, kita mengingat kepada diri kita sendiri bahwa suatu saat masa hidup kita akan menjadi sejarah bagi orang lain, menjadi sejarah bagi anak cucu kita dan keturunan kita. Mempelajari sejarah untuk kemudian juga bagaimana kita meniru melaku kebaikan yang telah yang telah dilakukan oleh para sesepuh, terutamanya beliau gitu. Iya. Saya kira kami tutup ya. Iya. Yang terakhir kami mohon doa ya. Doa Fatihah agar anak-anak muda itu bisa melihat dan video-video kami yang ada di kami, agar anak-anak muda itu bisa melihat ibarah, melihat sejarah kembali bahwasanya orang-orang tua kami itu dulu, termasuk leluhur kita, itu menyebarkan agama Islam itu tidak gampang ya. Betul ya. Jadi mohon doanya sejauh Fatihah itu. Ya. Ya. Mudah-mudahan akan muncul banyak generasi-generasi yang mencintai sejarah. Amin, amin. Gemar sejarah, bahkan juga gemar meneliti sejarah.
hingga keberlanjutan cerita ini tidak terputus. Iya. Artinya terus berkesinambungan. Yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin amin. Sallallahu alaihi wasallam dan juga barokahnya beliau di akun Al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir jam 2 malam.